Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaf Kafir Rahman, NIM D1A 021325, mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas UTS. WTO sebagai satu-satunya forum organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang biasa menyelesaikan berbagai sengketa. WTO telah terbentuk sejak tahun 1995 dan berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin berkembang setelah kedua pemimpin menandatangani perjanjian kemitraan The US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan rokok kretek pada awalnya berhasil, tetapi pemerintah Amerika Serikat memberlakukan peraturan Public The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 Public Law pada tanggal 22 Juni tahun 2009. Presiden Barack Obama secara resmi menyetujui dan mengesahkan bersama dengan Komite Senat Amerika Serikat mengenai sebuah kebijakan untuk mencegah dan mengurangi perokok muda di Amerika Serikat, dan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act resmi menjadi undang-undang di Amerika Serikat setelah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama. Dengan disahkannya peraturan The Family Smoking Prevention and Tobacco Control, ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat telah dihentikan. Hal ini mengakibatkan kerugian pada perdagangan ekspor Indonesia karena Indonesia menganggap undang-undang tersebut tidak konsisten ketika undang-undang tersebut muncul dengan dalih melindungi rakyatnya, terutama untuk melindungi kaum muda sebagai perokok pemula. Tetapi mengecualikan rokok mentol diperbolehkan beredar di pasaran. Rokok mentol yang diperbolehkan ini merupakan rokok yang dibuat Amerika Serikat sendiri, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan negaranya sendiri. Atas dasar hal tersebut, Indonesia mengajukan gugatan atau permintaan penyelesaian sengketa ke Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) dengan mengajukan gugatan ke WTO pada April 2010. Gugatan tersebut berisi mengenai Indonesia yang menentang gugatan tersebut berisi mengenai Indonesia yang menentang kebijakan Amerika Serikat yang melarang produk tembakau yang mengandung adiktif tambahan yang dinilai Indonesia cukup diskriminatif. Alur penyelesaian sengketa dagang Indonesia versus Amerika. Pemerintahan Indonesia secara resmi mengajukan permintaan pembentukan panel yang diungkapkan dalam sidang Dispute Settlement Body WTO pada 22 Juni 2010 di Jenewa sebagai upaya hukum untuk sengketa komersial. Setelah DSB WTO menyetujui untuk membentuk sebuah panel, selanjutnya 3 orang akan ditunjuk sebagai anggota panel. Ketiga anggota panel tersebut adalah Mr. Ronald Soborio sebagai ketua mewakili Costa Rica, Mr. Hugo Kairos sebagai anggota Jepang, dan Mr. Ichiro Araki mewakili Jepang. Dalam pasal 2.1 TBT Agreement, panel telah menemukan pelanggaran, yaitu dalam kebijakan yang diumumkan oleh Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan aturan WTO. Karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk serupa dan kedua rokok tersebut memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Menurut WTO, kebijakan untuk membuat perbedaan perlakuan terhadap dua produk yang identik adalah praktik yang tidak adil. Dalam pasal 2.1 TBT Agreement juga mengatur prinsip non-diskriminasi. Yang dimaksudkan dalam pasal 2.1 TBT Agreement tersebut adalah setiap anggota yang harus memastikan bahwa secara teknis produk yang diimpor dari negara lain diperlakukan sama dan adil terhadap produk dalam negeri dan produk dari negara lain. Jika ada diskriminasi terhadap barang-barang yang sejenis, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi. WTO pun memenangkan
rokok kretek Indonesia dalam sengketa perdagangan ini di hadapan Appellate Body karena WTO telah memutuskan bahwa Amerika Serikat melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek Indonesia. WTO memperkuat keputusan panel pada 2 September 2011 hingga akhirnya pada 5 Januari 2012 Amerika Serikat mengajukan banding ke Appellate Body WTO. 22 Appellate Body memutuskan untuk mendukung temuan panel bahwa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dan melanggar prinsip non-diskriminasi. Pada tanggal 4 April 2012 Badan Penyelesaian Sengketa WTO memperkuat putusan dari panel bahwa Indonesia telah menang dalam sengketa ini. Indonesia memang baik di tingkat panel maupun di tingkat banding. Indonesia melanjutkan upayanya dan meminta Amerika Serikat untuk melaksanakan putusan WTO tersebut. Karena sejak Appellate Body memberikan rekomendasi kepada DSB untuk menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk segera melaksanakan rekomendasi sesuai dengan ketentuan TBT Agreement hingga 15 bulan dalam waktu reasonable period of time dalam kurung RPT yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 24 Juli 2013. Amerika Serikat belum melaksanakan dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Sampai akhirnya sengketa perdagangan rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat resmi berakhir. Namun dengan kesimpulan akhir bahwa pihak Amerika Serikat melanggar aturan WTO dalam sengketa ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.